Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Ali Channel. Pada video kali ini, saya akan mereview macam-macam handam yang bisa digunakan untuk menulis kaligrafi atau hot. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan handam itu ya teman-teman. Nah, di sini handam ini adalah alat yang biasa digunakan untuk menulis kaligrafi atau hot, yang biasanya di ujung bagian dari handamnya itu akan dipotong sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menulis dengan tinta seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama handam yang saya pegang saat ini namanya handam lokal. Kenapa dinamakan handam lokal? Karena handam ini dapat kita temukan di Indonesia. Ini ya contohnya yang saya pegang ini berasal dari Riau ya teman-teman. Nah, di sini saya juga tidak tahu apa perbedaannya, tapi yang pastinya handam itu memiliki karakteristik yang berbeda dari setiap daerah. Nah, di sini ada juga handam lokal yang saya dapatkan dari Sulawesi ya teman-teman. Jadi pada tahun kemarin saya pergi ke Sulawesi, lalu kemudian saya menyisihkan sebagian waktu saya untuk mencari handam. Nah, handamnya seperti ini. Jadi dia warnanya mungkin agak terlihat sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, di video ini dapat kalian lihat sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan, handam Riau ini memiliki warna yang sedikit lebih gelap, lebih berwarna coklat. Lalu kemudian di sini lurus ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat. Jadi handamnya ini lurus dan mungkin agak sedikit berbengkok seperti itu. Nah, lalu handam lokal selanjutnya yang berasal dari Sulawesi, dia memiliki warna yang sedikit muda, jadi lebih muda sedikit dari handam yang berasal dari Riau ini. Lalu kemudian di sini handam dari Sulawesi, dia itu teksturnya keras ya teman-teman. Jadi tidak mudah dipatahkan dan memiliki ketahanan yang kuat. Dan di handam dari Riau ini juga sama, tapi dia lebih mudah patah jika kita sudah potong di sininya dari ujung ini ya teman-teman. Jadi dia lebih mudah patah di sininya seperti itu. Lalu handam selanjutnya akan kita bahas pada video kali ini, yaitu handam ini. Nah, handam ini bukan handam lokal ya teman-teman. Jadi handam ini berasal dari Iran. Kalau nggak salah waktu itu saya menitip ke teman saya itu kisaran di $5 atau $4.05 lah seperti itu. Atau jika dirupiahkan ke dalam mata uang Indonesia, dia di kisaran harga mungkin dari harga 30 sampai 50 ribu seperti itu. Nah, kenapa handam ini mahal? Karena yang pertama di sini dapat kalian lihat sendiri sangat sangat tebal ya teman-teman. Nah, di sini dapat kalian lihat sangat tebal sekali, berbeda dengan handam lokal yang ini ya teman-teman. Nah, lihat sendiri. Handam yang berasal dari Iran ini sangat tebal sekali. Lalu kemudian dia juga memiliki kulit yang tebal. Nah, dapat kalian lihat. Lalu juga jika kalian lihat pada potongannya, nah seperti nih, lihat ini. Di sini dia terlihat seperti sangat keras ya teman-teman. Nah, dapat kalian lihat seperti itu. Sedangkan handam lokal ini seperti kopong atau kosong seperti itu. Dan yang ini tebal. Lalu kemudian handam ini teksturnya tebal, lalu memiliki ketahanan yang lama, dan ini tidak mudah patah ya teman-teman. Nah, ujungnya ini jika kalian potong, dia tidak akan mudah patah.
Jadi sangat cocok untuk menulis. Dan biasanya handam Iran ini digunakan untuk menulis karya ataupun untuk menulis pada lomba kejuaraan seperti itu. Lalu handam selanjutnya akan kita bahas pada video kali ini, yaitu handam yang terbuat dari bambu pancing. Mungkin teman-teman yang di desa ataupun teman-teman yang belajar kaligrafi atau hot sudah tidak asing dengan handam yang satu ini, karena handam ini mudah ditemukan di sekitar kita ya teman-teman. Dan handam ini biasanya digunakan untuk belajar kaligrafi, biasanya digunakan oleh para pemula ataupun juga biasanya sudah belajar kaligrafi atau sedang belajar kaligrafi, biasanya menggunakan handam ini karena handam ini kuat, lalu kemudian dia juga tidak mudah patah. Nah, ini tidak mudah patah, lalu kemudian dia juga memiliki ketahanan menyerap tinta lebih banyak. Nah, di sini dapat kalian lihat. Nah, seperti ini. Dia memiliki ketahanan menyerap tinta lebih kuat dan lebih tahan lama. Lalu selanjutnya handam yang terbuat dari bambu pancing ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan bambu biasanya yang kita lihat. Jadi ciri-ciri yang biasanya digunakan untuk menulis handam di sini, pada bagian buku atau ruas bambu ini dia agak sedikit tebal, kemudian berongga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi rongganya ini tidak seperti rongga pada bambu pada umumnya. Nah, dapat kalian lihat di sini, dia bersih ya teman-teman, berwarna kuning, dan luarnya ini juga sisinya berwarna kuning ya. Lalu pada bagian sekelilingnya ini sama seperti handam lokal ataupun handam yang saya pegang ini, dia memiliki bagian punggung dari handam. Nah, dapat kalian lihat ini, dan dia juga memiliki perut handam. Nah, seperti ini. Jadi dia memiliki dua bagian. Nah, dapat kalian lihat di sini sama ya teman-teman. Berbeda seperti bambu yang biasanya kita lihat mungkin di pinggir jalan ataupun di pinggir sungai seperti itu. Lalu handam terakhir yang akan saya jelaskan pada video kali ini, mungkin ini jatuhnya bukan handam ya teman-teman, tapi kepada alat yang biasa digunakan untuk menulis letter yang biasanya kalian lihat itu memiliki bentuk yang berbeda seperti letter pada umumnya. Nah, jika kita buka di sini, maka dia memiliki ujung yang sudah dipotong seperti ini. Seperti ini. Dapat kalian lihat ya. Lalu di sini dia memiliki lubang yang biasanya digunakan untuk menyerap tinta. Jadi jika kita buka di bagian ini, sebentar. Nah, jika kita buka pada bagian ini, nah di sini dia terdapat tempat untuk menampung tintanya. Nah, di sini pada bagian ini biasanya dia digunakan untuk menampung tintanya. Dan biasanya alat yang satu ini biasa digunakan untuk menulis hot yang berjenis naskhi, karena hot naskhi itu kan bentuknya kecil ya teman-teman, seperti yang kalian lihat pada Al-Quran, bentuknya kecil dan kemudian dia memiliki sudut-sudut yang sangat lancip. Nah, di sini dapat kalian lihat dia memiliki sudut yang sangat lancip ya teman-teman, agak sedikit berbeda dengan ini atau yang ini. Nah, dia tidak memiliki sudut yang kurang lancip. Nah, seperti ini. Lalu juga dia memiliki ukuran yang sangat kecil. Makanya tadi saya katakan sebelumnya bahwa biasanya alat ini digunakan untuk menulis pada jenis hot naskhi seperti itu. Lalu di sini juga saya memiliki kayu yang di ujung ini sudah dilubangi seperti ini. Nah, biasanya itu digunakan untuk diisi menggunakan lidi aren
atau lidi pada pohon aren seperti itu. Jadi nanti lidi aren itu akan kita bentuk sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menulis. Lalu nanti sisi dari lidi aren yang lain itu akan kita masukkan ke dalam bagian yang ini seperti itu. Lalu dapat kita gunakan untuk menulis seperti biasa. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe jika kalian suka pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.